Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, di penghujung tahun 2023, Kabupaten Jember meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Salah satunya adalah Anugerah Meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Anugerah ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Jember berhasil melaksanakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara yang tentunya berdampak pada kebermanfaatan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Seperti apa Anugerah Meritokrasi 2023 ini diraih oleh pemerintah Kabupaten Jember? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog hari ini bersama saya, Pia Mediana. Baik, untuk membahas tema kado akhir tahun Jember raih Anugerah Meritokrasi 2023, telah hadir bersama saya di studio IJTI Tapal Kuda kali ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Jember, Bapak Suko Winarno SH, SPD MSI. Assalamualaikum Pak Suko, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Nah ini sebelum kita membahas tema kita hari ini berkaitan dengan meritokrasi, satu yang membuat saya penasaran Pak Suko, gelar yang disandang dalam nama Anda ini ada SH, SPD, kemudian Pasca Sarjana MSI. Ada dua gelar sarjana di sini dengan konsentrasi yang berbeda. Ini ceritanya doyan belajar atau gimana Pak Suko? Begini, saya sebetulnya diangkat itu kan berijazah SMA, kemudian sambil belajar lah kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Muhammad Suruji. Kemudian karena saya bekerja di pendidikan, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus tahu juga tentang pendidikan, sehingga melanjutkan ke S1 pendidikan, lah itu di Universitas Islam Jember. Kemudian berikutnya adalah ya untuk meningkatkan ilmu lah gitu ya, pengetahuan, melanjutkan ke S2-nya, Administrasi Publik, Kebijakan Administrasi. Magister Sains itu ya. Nah, ini berkaitan dengan jenjang pendidikan, tentunya berkaitan erat dengan tema kita meritokrasi ya, Pak Suko. Dan tentu sebagian kita masih saja ada yang belum paham ataupun belum tahu tentang definisi meritokrasi ini. Secara singkat, apa itu Pak Suko? Iya, meritokrasi itu adalah suatu model ya di dalam manajemen kepegawaian atau manajemen ASN. Diharapkan dengan meritokrasi ini, di situ kan di dalam pengelolaan kepegawaian itu tidak mengenal namanya ras. Tidak mengenal namanya. Kemudian juga berdasarkan kompetensi dan penilaian kinerja. Jadi itu yang ruhnya di dalam meritokrasi sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya meritokrasi itu berjalan baik, mulai dari instansi pusat dan pemerintah daerah, diharapkan para ASN itu mempunyai kesempatan yang sama tanpa memandang apakah wanita atau pria dan sebagainya. Itu singkatnya seperti itu. Jadi memberi kesempatan pada siapapun mereka yang memiliki kapabilitas tentunya ya Pak? Betul, jadi mempunyai kapabilitas, mempunyai kompetensi, tapi juga jangan lupa tidak hanya itu sebetulnya yang diukur, tapi juga dari sisi bagaimana seorang dari attitude-nya juga, kemudian dari disiplinnya juga, itu juga segala aspek dinilai ya, juga dinilai juga. Itu bagian daripada meritokrasi sebetulnya seperti itu. Baik. Dan penerapan sistem merit ini ditetapkan sebagai satu dari 3 program prioritas bidang aparatur. Apa saja sebenarnya program prioritas? Ya, yang pertama sebetulnya di dalam meritokrasi itu kan ini merupakan suatu program nasional yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024. Yang pertama itu adalah hal tentang akuntabilitas ya, akuntabilitas kinerja. Yang kedua itu bagaimana seorang ASN itu mempunyai inovasi. Kemudian yang ketiga itu yaitu terkait dengan meritokrasi. Dan kebetulan pada saat ini yang merupakan leading sektor BKPSDM Kabupaten Jember itu adalah tentang yang ketiga, yaitu tentang meritokrasi itu. Iya, baik. Dan tentunya sistem ini mendatangkan sebuah manfaat yang positif ya Pak ya. Tujuannya, manfaatnya dari sistem merit ini untuk ASN, birokrasi dan masyarakat apa saja Pak Suko? Begini, sebetulnya kalau bagi ASN itu kan bagi ASN yang
yang bekerja di lingkup, kami contohkan di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, itu kan yang pertama ada kesempatan untuk bagaimana para ASN itu di pemerintah Kabupaten Jember itu untuk mengembangkan karirnya, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana para ASN itu diberi kesempatan untuk berkarir yang jelas, yang sudah ada ukurannya, jadi sudah jelas. Jadi bagaimana dan bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu bagi organisasi sebetulnya kalau sudah para ASN-nya ya di lingkup pemerintah Kabupaten Jember ataupun di OPD itu sudah mempunyai ukuran kompetensi, kemudian juga attitude, disiplin dan sebagainya, sehingga mudah untuk di dalam hal nantinya itu di dalam penempatan dalam jabatan. Begitu juga kepada user, dalam hal ini adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah bupati. Dalam hal ini bupati itu adalah sudah mempunyai peta di samping peta jabatan, kemudian juga peta para aparatur sipil negara itu, sehingga mudah di dalam mengambil suatu kebijakan bagaimana menempatkan seorang itu A, B, C, D dan sebagainya itu di mana dia mempunyai kompetensi, di mana yang bersangkutan itu mempunyai tingkat kedisiplinan dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan luar biasanya tahun ini kita meraih anugerah meritokrasi 2023, itu artinya ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang ini suatu karena kami yang di topoksi itu di kepegawaian ya, manajemen ASN, itu Pak Bupati, Pak Hendi dan Gus Prijon pemerintahannya itu kan mulai tahun 2021. Kami melihat di dalam melihat itu bahwa kondisi existing pada waktu itu pada pemerintahan itu adalah kita dinilai buruk sebetulnya. Kemudian pada tahun 2021 kita meningkat, masih buruk, tetapi sudah ada nilainya pada waktu itu, sudah ada skor, tapi masih buruk. Kemudian baru untuk tahun 2022 yang diberikan tahun 2023 ini kita itu dinilai baik. Itu pun masih kami tidak puas juga. Itu sesuai dengan arahan Pak Bupati harus diraih secara maksimal, yaitu mendapatkan predikat sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Dan tentunya itu berdasarkan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Dan yang penting kita untuk ketahui adalah bagaimana penerapan sistem merit di Kabupaten Jember, Pak Suko. Nah, untuk membahasnya kita akan rehat sejenak dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.